Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini saya mempunyai soal di mana soalnya itu Fikri akan membangun sebuah toko untuk membuka usaha menjual alat tulis kantor. Nah, karena kekurangan biaya, Fikri ini meminjam uang dengan pinjaman pokok itu sejumlah 80 juta pada pihak bank dengan persyaratan potongannya itu 0,8% dari pinjaman pokok yang akan dijadikan sebagai biaya administrasi dan lain-lain ya. Nah, jika pihak bank ini memberikan bunga 10% per tahun dari pinjaman pokok dengan jangka waktu pembayarannya itu selama 30 bulan, berapa sih uang yang harus dibayarkan Fikri setiap bulannya dan juga berapa pinjaman bersih yang diterima Fikri jika sudah dipotong biaya administrasi serta pembayaran angsuran pertama. Nah, jadi sebelumnya teman-teman di sini saya sudah mencarinya dengan secara manual ya. Nah, di sini nanti sudah didapatkan. Nah, setelah saya cari manual, saya buatkan ke dalam bentuk flowchart yang akan kita tampilkan nanti di Japa Swing ya, agar nanti kita lihat apakah hasil perhitungan Japa Swing dengan hitungan manual yang telah saya lakukan itu sama atau tidak. Nah, jadi di flowchartnya ini yang pertama itu mulai, yang kedua kita masukkan pinjaman pokok, biaya administrasi, bunga pinjaman, jangka waktu pembayaran. Nah, di sini kita cetakkan dulu pinjaman pokok. Selanjutnya kita mau mencari biaya administrasi dengan cara 0,8% itu dikali dengan pinjaman pokok. Nah, selanjutnya kita input biaya administrasi, setelah itu kita cetak biaya administrasi. Selanjutnya kita input jangka waktu pembayarannya. Nah, setelah itu kita mau mencari bunganya, berapa nih bunganya ya. Nah, jadi caranya itu 12% dikali pinjaman pokok dikali jangka waktu pembayaran dibagi dengan 12. Nah, setelah itu kita cetak bunga. Lanjut kita mencari total pinjaman dengan cara pinjaman pokok itu ditambah dengan bunga. Setelah itu kita cetak total pinjaman bunga. Selanjutnya kita mau mencari angsuran dengan cara total pinjaman itu dibagi dengan jangka waktu pembayaran. Nah, selanjutnya kita cetak angsuran, kemudian kita mencari potongan pinjaman dengan cara biaya administrasi itu ditambahkan dengan angsuran. Selanjutnya kita cetakkan potongan pinjaman. Lanjut kita mencari pinjaman bersih. Nah, pinjaman bersih ini dengan cara pinjaman pokok itu dikurangkan dengan potongan pinjaman. Selanjutnya kita cetak pinjaman bersih dan akhirnya selesai. Nah, dari flowchart yang sudah saya buat ini, nanti kita akan pindahkan ini menjadi acuan kita kepada Japa Swing nanti ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah terhubung dengan NetBeans, di mana dari flowchart tadi akan kita pindahkan ke dalam bentuk Japa Swing. Nah, jadi di sini yang pertama kita membutuhkan dulu folder. Nah, di folder ini nanti kita isi file yang akan kita buat. Nah, berhubung di sini saya sudah punya folder yang namanya Procom. Nah, bagaimana sih cara memasukkan filenya? Yang pertama itu kita klik Procomnya, terus kita pilih New, terus kita pilih JFrame Form. Nah, nanti di sini teman-teman bisa kasih nama terserah teman-teman mau dikasih nama apa filenya. Setelah itu nanti baru difinish. Nah, berhubung tadi saya sudah membuat filenya, jadi mungkin saya hanya menjelaskan saja bagaimana sih caranya ya. Nah, di sini yang sudah saya buat yaitu UTS Procom. Nah, ini ya. Setelah kita buat filenya nanti dia akan berbentuk seperti ini teman-teman. Nah, dari soal tadi itu dapat saya simpulkan bahwa saya membutuhkan 8 kotak ya. Nah, 8 kotak ini yang pasti harus ada namanya. Misal kotak pertama itu untuk sebagai tempat apa. Nah, jadi yang pertama itu kita pilih di sini swing control, kita pilih label. Nah, dari label ini kita tarik ya ke sini teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman susun, terserah teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita klik di label 1 tadi, terus kita pilih edit text. Nah, jadi yang pertama itu saya membutuhkan pinjaman pokok. Nah, setelah pinjaman pokok dari flowchart tadi, saya membutuhkan yang namanya biaya administrasi. Nah, jadi di sini kita tarik lagi label keduanya itu untuk sebagai tempat kita edit text, biaya administrasi ya, atau biaya ADM. Selanjutnya dari sini saya akan kita input jangka waktu ya, jangka waktu pembayaran. Nah, berarti di sini saya membutuhkan
label lagi sebagai jangka waktu pembayarannya berapa. Edit teks, kita masukkan jangka waktu ya. Nah, setelah jangka waktu, saya membutuhkan bunga ya, untuk menghitung bunga. Nah, jadi di sini kita tarik label lagi. Di sini J label 4 ya. Ini kita edit teks. Ini tadi kita beri nama bunga. Nah, terus setelah bunga, saya membutuhkan total pinjaman. Nah, total pinjaman sama angsuran ya. Jadi di sini kita tarik. Kita akan mencari ini edit ya, edit ini total pinjaman ya. Setelah total pinjaman tadi kita mau mencari lagi angsuran ya. Nah, di sini kita edit teks. Di sini angsuran. Nah, angsuran. Setelah itu saya membutuhkan lagi potongan pinjaman sama pinjaman bersih. Nah, ini yang terakhir ya, teman-teman. Jadi di sini kita edit ini potongan pinjaman, terus yang satu lagi itu sebagai pinjaman bersih ya, pinjaman bersih. Nah, jadi di sini saya membutuhkan 8 ya. Nah, ini tergantung soal teman-teman itu ada berapa ya. Nah, selanjutnya setelah kita beri nama, kita membutuhkan kotak nih tempat menginputkannya nanti. Nah, jadi di sini kita pilih text fill, teman-teman. Nah, karena ada 8, berarti saya butuh 8 kotak ya. Nah, yang pertama ini sama seperti tadi, kita edit dulu. Ini text fill untuk pertama ya. Text fill yang pertama ini kita tarik, kita rapikan dulu. Nah, selanjutnya saya membutuhkan 8 ya, berdasarkan yang kita butuhkan dari soal. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Nah, sampai 8. Ini kita editkan ya. Sampai 8 ya, teman-teman. Edit. Kita tarik dulu. Ini sudah text fill 6 ya. Nah, sampai 8. Text fill 7. Kita tarik. Dan text fill 8. Edit text. Nah, setelah ini saya membutuhkan tombol untuk menginput semuanya, teman-teman, untuk menghitungnya. Jadi saya membutuhkan button. Nah, jadi sini kita pilih button ya. Kita tarik bawah ke sini. Nah, di sini saya edit juga ini untuk sebagai tombol prosesnya ya. Nah, setelah kita buat ini, teman-teman, nanti yang bakal diinputkan itu hanya pinjaman pokok saja yang akan kita ketikkan dan juga jangka waktu. Untuk biaya administrasi, bunga, total pinjaman, angsuran, potongan pinjaman sama pinjaman bersih ini di properties ini ada namanya editable. Nah, di sini kita
pilih. Nah, biar nanti itu kita berikan codingannya saja teman-teman. Jadi kita tidak perlu memasukkannya lagi ya atau menginputkannya. Jadi ini kita coding saja. Nah, jadi ini kita pilih satu-satu, terus yang ini kita centangkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengkodingkan ini dengan cara pertama kita klik tombol proses ini. Nah, di sini nanti kita akan terhubung dengan pengkodingannya. Nah, kita bisa mengkodingkannya di sini ya. Jadi sudah terarah. Jadi di sini kita ketikkan integer. Nah, terus di sini kita tentukan nih yang mana sih yang termasuk dalam integer dan juga yang mana sih nanti akan termasuk dalam double. Nah, jadi di integer ini berisi pinjaman pokok. Jangan lupa ya, jangan dikasih spasi teman-teman. Pinjaman pokok, terus sama jangka waktu ya. Nah, di sini kita tuliskan jangka waktu. Nah, ini yang termasuk dalam integer. Nah, selanjutnya itu yang termasuk dalam double. Nah, di sini kita ketikkan double. Termasuk dalam double itu biaya administrasi. Nah, terus ini ya kita bisa lihat dari desainnya. Tadi yang sudah masuk integer itu pinjaman pokok sama jangka waktu ya teman-teman. Berarti biaya administrasi, bunga, total pinjaman itu semuanya kita masukkan ke dalam double ya. Jadi biaya administrasi, bunga, terus total pinjaman, angsuran ya. Total pinjaman, angsuran, terus potongan pinjaman sama pinjaman bersih. Nah, potongan pinjaman, potongan pinjaman sama pinjaman bersih ya. Nah, ya sama pinjaman bersih. Nah, ini ya teman-teman. Pinjaman bersih. Mungkin ini bisa kita geser dikit ya. Nah, pinjaman bersih. Nah, pinjaman bersih ya. Nah, ini kita jangan lupa kita kasih itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengkodingkan nih. Yang pertama itu kita kodingkan dulu untuk pinjaman pokok. Nah, pinjaman pokok ini sama dengan integer titik parse integer ya. Karena dia termasuk ke integer kan, tadi kita buka kurung. Terus kita masukkan nih pinjaman pokok tadi berada di mana, di JTextFile 1 kan. Nah, atau kita bisa lihat di sini nih. Nih, ini ya. Ini kan berada di JTextFile 1 ya. Nah, ini bisa kita lihat di JTextFile 1 ya namanya. Nah, lalu setelah itu JTextFile 1, terus kita berikan titik, kita kasih get text ya, di sini get text, buka kurung, terus di sini kita, nah, jangan lupa titik koma. Selanjutnya setelah pinjaman pokok kita mau memasukkan jangka waktu. Jangka waktu sama dengan ini juga masuk integer titik parse
integer. Nah, kita masukkan ini jtextfill. Nah, kita harus tahu ini tempat jangka waktu tadi berada di jtextfill 3. Nah, jadi di sini kita masukkan 3, buka kurung, terus kita kasih jangan lupa ya teman-teman, dikasih titik koma di terakhir ya. Nah, ini aman. jtextfill 3. Nah, ini kalau seperti ini berarti ini ada yang salah nih. Kita lihat dulu di mana yang salahnya. jtextfill 3. Oh, ini kurang ya. Kurang get text. Nah, setelah yang integer kita masukkan, sekarang kita mau menginputkan lagi ke dalam ini ya, yang termasuk dalam double ya. Nah, bagaimana sih cara menginputkannya? Nah, jadi yang pertama kita akan mulai dari biaya administrasi. Jadi di sini biaya ADM, administrasi ini termasuk dalam double. Nah, ini kita sama dengankan berapa biaya administrasinya tadi di flowcard itu. Nah, kembali lagi ke flowcard. Nah, jangan lupa kita lihat di flowcard itu biaya administrasi adalah 0,8% dikali pinjaman pokok. Nah, jadi di sini kita buatkan. Nah, jadi ya 0,8% itu sama dengan 0,008 ya. Kita kalikan dengan pinjaman pokok. Nah, ini ya teman-teman. Nah, titik koma. Terus di sini jangan lupa kita mau menginputkannya di mana? Di jtextfill. Biaya administrasi tadi termasuk jtextfill 2. Nah, jadi di sini kita tuliskan jtextfill 2, terus titik, terus di sini kita tuliskan set text ya, set text. Di sini kita tuliskan string. Jangan lupa ya. Ini string huruf besar S-nya. String ya. Nah, di sini jangan lupa string fail off. Nah, di sini kan fail off-nya itu nanti kan fail off-nya itu di biaya ADM. Nah, tapi nanti di sini kita itu mau nanti kalau misalkan dia banyak koma, ini ya teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan desimal sini kita tambahkan desimal format ya teman-teman. Tambahkan desimal format sama dengan new java titik text desimal format. Nah, format. Nah, di sini kita masukkan nih. Nah, supaya nanti itu komanya cuman sampai 2 ya, teman-teman. Nah, di sini jangan lupa. Nah, setelah kita masukkan ini ya, di sini fail off, di sini kita kasih df titik format. Nah, biar nanti hasilnya itu komanya nggak terlalu panjang. Jadi kita mau hanya mengambil komanya itu batas 2 ya. Atau misalkan mau batas 3 juga ini bisa. Nah, misalkan mau batas 3 itu. Atau mau batas 2 saja ya, terserah teman-teman. Nah, setelah kita memasukkan ini, jangan lupa nih, ini kita importkan karena di sini itu
belum ada tulisannya ya. Nah, ini add import. Nah, jadi di sini tinggal kita klikkan saja. Nah, setelah kita import nanti dia akan tertulis di sini. Kalau misalkan tidak ada tulisannya, ini teman-teman bisa mengetiknya sendiri ya. Nah, setelah itu ini untuk biaya ADM sudah selesai. Lanjut kita mau menghitung bunga nih. Nah, jadi bunga tadi dari Flowcard kita ketahui untuk mencari bunga itu 12% dikali pinjaman pokok dikali jangka waktu dibagi 12. Nah, jadi di sini jangan lupa ya. Di sini bunga ya, bunga itu sama dengan 0,12 ya, 12% tadi dikali dengan pinjaman pokok. Jangan lupa ya ini. Ini kita Nah, ini sepertinya ada yang salah ya, karena ini ada tanda-tanda merah. Jadi ini benar-benar harus teliti teman-teman. Nah, di sini ya, fill off-nya itu O-nya itu huruf besar ya. Fill off. Nah, enggak, fill off. Fill-nya itu tetap huruf kecil. JText fill 2, terus titik set text, terus di sini string, titik format biaya ADM. Gimana ini kesalahannya? Kurang. Oh ya, ini ya. Kita kurang. Nah, itu ya, kurang tanda kurung ya. Nah, di sini untuk pinjaman pokok tadi rumusnya itu 12% dikali pinjaman pokok terus dikalikan dengan jangka waktu ya. Jangka waktu dibagi dengan 12 ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, untuk pengkodingannya ini sama. Ini kita copy saja ya, kita langsung pastekan di sini. Hanya saja dia berada di JTextFill 4 ya. Bunga tadi berada di JTextFill 4 ya, ini ya, 4. Nah, terus di sini kita tinggal ganti dengan bunga. Nah, seperti itu teman-teman. Akan mencari total pinjaman. Nah, di sini kita ketikkan total pinjaman itu sama dengan pinjaman pokok ya, pinjaman pokok ditambah dengan bunga. Titik koma. Terus untuk pengkodingannya itu sama, hanya saja di sini mau kita tampilkan di JTextFill 5 ya, di mana tempat total pinjamannya itu ya. Nah, di sini kan ini adalah JTextFill 5. Ya, ini ya. Ini ya teman-teman. Di JTextFill 5. Nah, selanjutnya di sini juga kita ganti di total pinjaman. Nah, terus selanjutnya kita akan mencari apa ini angsuran. Nah, angsuran itu sama dengan total pinjaman dibagi dengan jangka waktu ya. Nah, ini untuk angsuran, jadi total pinjaman itu dibagi dengan jangka waktu. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal pastikan seperti tadi, hanya saja ini diganti jadi JTextFill 6 ya. Nah, di sini juga kita ganti menjadi angsuran. Angsuran. Nah, selanjutnya kita akan mencari potongan pinjaman. Nah, potongan pinjaman ini sama dengan angsuran. Potongan pinjaman ini sama dengan biaya ADM ditambah
dengan angsuran pertama tadi ya, angsuran pertama. Lanjut kita pastekan ya. Nah, di sini potongan pinjaman itu JTEX PIL 7 dan di sini kita ganti jadi potongan pinjaman ya. Nah, di sini potongan pinjaman. Nah, selanjutnya kita akan mencari pinjaman bersih. Nah, di mana pinjaman bersih ini merupakan pinjaman pokok dikurang dengan potongan pinjaman. Nah, ini berada di pinjaman bersih ini berada di JTEX PIL 8 dan di sini kita gantikan menjadi pinjaman bersih. Nah, setelah kita lihat ini tidak ada tanda merah, berarti ini sudah aman dan pengkodingannya ini insya Allah berhasil. Dan nanti kita lihat dulu ya. Nah, setelah itu di sini kita pilih run ya untuk mengeceknya dan di sini kita pilih run file. Kita akan melihat ya bagaimana hasil pengkodingan kita, apakah ini berhasil atau tidak. Nah, ini muncul ya teman-teman. Nah, jadi tadi pinjaman pokoknya itu 80 juta ya. Nah, biaya admin tadi ini karena sudah kita centang editable tadi, jadi ini tidak bisa teman-teman, tidak bisa kita masukkan. Nah, jangka waktu tadi kan ini 30 bulan, jadi di sini kita proses. Nah, setelah kita proses, ini teman-teman yang kita dapatkan ya. Jadi pinjaman pokoknya itu 80 juta, biaya administrasinya itu 640 dan untuk jangka waktunya itu 30 bulan, untuk bunganya itu 24 juta, untuk total pinjamannya itu 104 juta ya, untuk angsurannya itu 3.466.660,67 ya, dan potongan pinjamannya ini ada di 4.166.000. Untuk pinjaman bersihnya itu 75.893.000. Nah, jadi ini ya teman-teman dari Japaswing dan kita akan lihat apakah sama dengan pengerjaan saya secara manual. Nah, ini teman-teman. Jadi ini kita dapatkan tadi biaya administrasinya 640 ya. Terus kita dapatkan bunganya itu 24 juta, untuk total pinjamannya itu 104 juta. Untuk angsurannya per bulan itu 3.466.666 rupiah. Terus untuk potongan pinjamannya itu 4.106.667 rupiah, dan juga untuk pinjaman bersihnya itu 75.893.333 rupiah. Nah, jadi ini sama ya teman-teman. Jadi yang ada di Japaswing tadi ini sama dengan yang sudah saya cari secara manual. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.